Pak Lukman adalah sosok yang dihormati di Desa Sukamaju. Warga menganggapnya sebagai pemimpin teladan yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Setiap pagi, ia menyapa warga yang melewati rumahnya dengan senyuman ramah. Bagi sebagian orang, Pak Lukman adalah figur yang tak tergantikan, kepala desa yang mampu membawa perubahan di desa mereka. Bahkan, namanya sering disebut dalam doa warga yang merasa kehidupannya membaik selama masa kepemimpinannya. Di rumahnya yang megah, Pak Lukman tinggal bersama istrinya, Bu Rahma, yang dikenal sebagai wanita santun dan dermawan. Pasangan itu sering mengadakan acara sosial seperti pembagian sembako atau pengajian di balai desa. Kehangatan keluarga mereka menjadi panutan banyak orang. Meski demikian, ada sisi kehidupan mereka yang tak diketahui siapapun. Di balik rumah besar dan kehidupan berkecukupan itu, terdapat rahasia yang dijaga rapat oleh Pak Lukman. Setiap bulan, Pak Lukman mengurus laporan keuangan desa bersama sekretarisnya. Ia selalu terlihat teliti dan tegas saat memeriksa angka-angka dalam dokumen. Namun, sesungguhnya ia telah memanfaatkan posisinya untuk mengambil sebagian anggaran desa. Dengan dalih pengembangan fasilitas, ia mengalihkan dana tersebut untuk membangun villa pribadi di kota sebelah. Rahasia itu hanya diketahui segelintir orang yang ia percaya, dan mereka pun bungkam karena takut kehilangan pekerjaan. Pak Lukman sering merasa gelisah saat memikirkan tindakannya. Dalam hatinya, ia tahu perbuatannya salah, namun ia terus menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini hanya sementara. Nanti, jika keuangan keluarga sudah stabil, aku akan berhenti, katanya kepada dirinya sendiri. Sayangnya, ketamakan membuatnya sulit menghentikan kebiasaan tersebut. Bahkan, ia mulai menganggap penggelapan itu sebagai sesuatu yang biasa. Istrinya, Bu Rahma, tidak pernah mencurigai apapun. Ia percaya bahwa suaminya adalah pria jujur dan bertanggung jawab. Sebagai istri, ia hanya mendukung setiap keputusan yang diambil suaminya, termasuk ketika Pak Lukman mengusulkan untuk menunaikan ibadah haji bersama tahun ini. Ia merasa bahagia sekaligus bersyukur karena ini adalah impian mereka sejak lama. Ia pun mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk perjalanan mereka ke Tanah Suci. Keputusan untuk naik haji disambut hangat oleh warga. Banyak yang datang ke rumah Pak Lukman untuk mendoakan agar perjalanan mereka diberkahi. Tidak sedikit yang menitipkan doa, berharap Pak Lukman dan istrinya akan mendoakan kesejahteraan desa di depan Ka'bah. Pak Lukman merasa bangga sekaligus terharu melihat perhatian yang diberikan warga kepadanya. Namun, di balik senyumnya, ada rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Malam sebelum keberangkatan, Pak Lukman terbangun dari tidur dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bermimpi berada di tempat gelap, dikelilingi oleh suara jeritan meminta tolong. Dalam mimpinya, ia melihat tumpukan uang yang tiba-tiba terbakar di depannya. Ia terbangun dengan dada berdebar, mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya mimpi buruk, tidak ada hubungannya dengan apapun, bisiknya, meskipun rasa cemas itu sulit dihilangkan. Hari keberangkatan pun tiba. Warga berbondong-bondong mengantar mereka hingga ke pelataran masjid desa. Pak Lukman berusaha menyembunyikan kegelisahannya dengan tetap tersenyum dan melambaikan tangan. Di dalam hati, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ibadah ini akan membersihkan semua dosa yang pernah ia lakukan. Ia percaya bahwa Allah Maha Pengampun, dan ia berjanji akan memulai hidup baru sepulang dari Tanah Suci. Di perjalanan menuju bandara, Bu Rahma merasakan kegembiraan yang tak terkira. Ia menganggap momen ini sebagai awal yang baik bagi keluarga mereka. Namun, ia tidak menyadari bahwa di dalam hati suaminya, ada kekhawatiran besar yang terus membayangi. Pak Lukman terdiam sepanjang perjalanan, matanya menatap kosong keluar jendela. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ibadah ini benar-benar bisa menghapus dosa-dosanya? Pak Lukman menyadari bahwa tidak ada yang tahu rahasianya selain dirinya sendiri. Namun, rasa bersalah itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Saat pesawat mulai lepas landas, ia memejamkan mata dan berdoa dalam hati,
berharap perjalanan ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki segalanya. Namun, ia tidak menyadari bahwa tanah suci akan menjadi tempat di mana ia harus menghadapi dosa-dosanya secara langsung. Di tengah gemerlap suasana Masjidil Haram, Pak Lukman dan Bu Rahma melangkah penuh haru. Udara panas tanah suci seperti tak terasa saat mereka mendekati Ka'bah, rumah Allah yang menjadi kiblat jutaan umat muslim di dunia. Bu Rahma tak kuasa menahan tangis saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia merasa hidupnya lengkap, seolah semua impiannya terwujud. Sementara itu, Pak Lukman berdiri terpaku. Ada kehangatan di dadanya, tetapi juga ada rasa takut yang tiba-tiba menyergap. Di hadapan Ka'bah, dosa-dosanya terasa begitu besar. Ketika azan bergema dari pengeras suara, keduanya segera menyiapkan diri untuk salat. Di tengah ribuan jamaah, Pak Lukman mencoba menenangkan hatinya. Ia memohon ampunan dengan bibir yang terus bergetar melafalkan doa. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan tumpukan uang hasil penggelapan itu terus menghantui pikirannya. Ia merasa sesak, seolah seluruh beban dunia menindih dadanya. Bu Rahma, yang duduk di sampingnya, tak menyadari pergolakan batin suaminya. Baginya, Pak Lukman tampak seperti pria yang khusyuk beribadah. Ia bahkan merasa bangga memiliki suami yang begitu dekat dengan Allah. Namun, dalam hati Pak Lukman, ada rasa malu yang tak terucapkan. Ia ingin bercerita kepada istrinya, tetapi lidahnya keluh. Ia takut kehormatan dan citranya sebagai kepala desa runtuh di depan orang yang paling ia cintai. Malam itu, setelah selesai melaksanakan serangkaian ibadah, mereka kembali ke hotel. Pak Lukman mencoba tidur, tetapi matanya terus terbuka. Ia merasa ada yang mengawasinya, meskipun kamar itu hanya dihuni oleh dirinya dan Bu Rahma. Dalam kesunyian malam, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan yang menuntutnya mengakui kesalahan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan suara itu hanya ada dalam pikirannya. Namun, suara itu tak juga hilang. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pak Lukman berusaha mengabaikan rasa takut yang terus membesar dalam hatinya. Ia berpikir, mungkin ibadah ini akan membantunya menemukan ketenangan. Ia dan Bu Rahma bergabung dengan ribuan jamaah lain, melangkah mengelilingi Ka'bah sambil melafalkan doa. Namun, saat putaran ketiga, ia mulai merasa sesuatu yang aneh. Kepalanya tiba-tiba berdenyut, seolah ada palu besar yang menghantamnya dari dalam. Keringat dingin mengucur deras di dahinya, dan pandangannya mulai kabur. Ia merasakan sakit yang luar biasa, membuat langkahnya terhuyung-huyung. Bu Rahma, yang berada di sampingnya, segera memegang lengannya. "Pak, apa yang terjadi? Kenapa pucat sekali?" tanyanya panik. Pak Lukman tak sempat menjawab. Tubuhnya melemas, lalu terjatuh di tengah kerumunan jamaah. Orang-orang yang melihatnya segera berusaha membantu, tetapi mereka langsung mundur dengan wajah terkejut. Tubuh Pak Lukman tiba-tiba berubah. Bulu hitam tebal tumbuh di sekujur kulitnya, dan wajahnya perlahan berubah menjadi menyerupai tikus. Jeritan kecil terdengar di antara kerumunan, membuat suasana menjadi kacau. Bu Rahma terkejut, ia tak percaya apa yang dilihatnya. "Pak, astagfirullah, apa yang terjadi denganmu?" Suaranya bergetar. Ia ingin mendekat, tetapi ketakutan menguasai dirinya. Jamaah lain yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri dengan mulut ternganga, beberapa bahkan mundur dengan rasa takut yang nyata. Pak Lukman, dengan wajah tikus dan tubuh yang ditumbuhi bulu, tergeletak di lantai sambil mengerang kesakitan. Ketika ia tersadar, matanya bertemu dengan tatapan istrinya yang penuh kengerian. Ia merasakan tubuhnya berbeda, tetapi ia belum sepenuhnya menyadari perubahan yang terjadi. Bu Rahma hanya bisa menangis, sementara orang-orang perlahan menjauh dari mereka. Dengan suara serak, Pak Lukman memohon kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah aku. Ampuni semua dosaku." Air matanya mengalir deras, membasahi wajah tikus yang kini ia miliki. Saat itulah, dosa-dosanya muncul di hadapannya seperti film yang diputar ulang.
Ia melihat dirinya menghitung uang hasil korupsi, menandatangani dokumen palsu, dan tertawa puas saat berhasil menipu rakyatnya. Semua itu membuatnya merasa mual. Ia sadar, perubahan fisiknya adalah bentuk teguran langsung dari Sang Pencipta. Di depan ribuan jamaah, ia merasa telanjang, dosa-dosanya terkuak tanpa bisa ia sembunyikan lagi. Pak Lukman terduduk lemas di lantai masjid, tubuhnya yang dipenuhi bulu dan wajahnya yang menyerupai tikus menjadi pemandangan yang sulit diterima oleh siapapun. Jamaah yang menyaksikan kejadian itu menjauh perlahan, meninggalkannya bersama Bu Rahma yang masih terisak. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain memandangi suaminya dengan tatapan bingung sekaligus takut. Pak Lukman sendiri merasakan rasa malu yang begitu besar, lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisiknya. Di tempat yang begitu suci, di hadapan rumah Allah, dosa-dosanya kini terungkap dengan cara yang paling mengerikan. Para petugas masjid segera mendekat, membawa tandu untuk mengevakuasi Pak Lukman yang tampak semakin lemah. Bu Rahma, dengan tangan gemetar, membantu suaminya naik ke atas tandu. Ia tak henti-hentinya beristighfar, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Namun, melihat kondisi suaminya, ia tahu apa yang terjadi nyata. Air matanya terus mengalir, bukan hanya karena ketakutan tetapi juga karena ia tidak mengerti mengapa Allah memberikan ujian seberat ini kepada mereka. Di ruang perawatan darurat yang terletak tidak jauh dari masjid, dokter yang memeriksa Pak Lukman tampak bingung. Kondisi fisik seperti ini sangat aneh, ujar salah satu dokter dalam bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh petugas. Wajah mereka menunjukkan kebingungan, tetapi juga ketakutan terselubung. Mereka tidak menemukan jawaban medis atas perubahan drastis tubuh Pak Lukman. Tubuhnya seperti melawan hukum alam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Bu Rahma duduk di samping ranjang tempat suaminya terbaring. Dengan suara pelan, ia mencoba memanggil, "Pak, apa yang terjadi? Apa dosa kita sampai Allah memberikan cobaan ini?" Suaranya bergetar, mencerminkan kebingungan dan kepedihan yang mendalam. Pak Lukman membuka matanya perlahan. Tatapan penuh penyesalan terpancar dari matanya yang kini tampak kecil dan menyerupai tikus. "Bu, aku yang salah. Ini semua karena dosa-dosaku," gumamnya dengan suara yang lemah, hampir seperti bisikan. Pernyataan itu membuat Bu Rahma terdiam. Ia menatap suaminya dengan raut wajah yang tak percaya. "Apa maksudmu? Dosa apa yang kau maksud?" desaknya. Pak Lukman terisak, lalu mulai menceritakan segalanya. Ia mengaku bahwa selama bertahun-tahun ia telah menggelapkan dana desa, mengambil uang rakyat untuk membangun villa dan membeli barang-barang mewah. Ia menceritakan bagaimana ia menyembunyikan segalanya, bahkan dari istrinya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pisau yang menoreh hati Bu Rahma. "Aku tidak layak menjadi kepala desa," katanya dengan suara parau. "Aku telah menipu orang-orang yang mempercayaiku. Aku telah mencemari amanah yang mereka berikan." Pak Lukman menangis terseduh-seduh, bulu-bulu hitam di tubuhnya basah oleh keringat dan air mata. Bu Rahma tidak sanggup berkata-kata. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Sosok suaminya yang selama ini ia anggap sebagai pemimpin yang adil kini berubah menjadi pria penuh dosa yang memikul beban besar. Suasana di ruangan itu begitu sunyi, hanya terdengar isak tangis Bu Rahma yang mencoba memahami kenyataan pahit ini. "Pak, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Bagaimana kau bisa hidup dengan dosa sebesar itu?" tanyanya dengan suara serak. Pak Lukman hanya bisa menggeleng, tak mampu menjawab. Ia tahu tak ada pembenaran untuk perbuatannya. Dalam hati, ia hanya bisa berharap Allah memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Di tengah keheningan, seorang petugas masjid masuk dengan hati-hati. Ia membawa seorang ulama yang terkenal di kalangan jamaah haji. Ulama itu mendekati Pak Lukman dengan langkah pelan, matanya menatap pria yang kini terbaring dengan penuh iba. "Bapak, setiap manusia memiliki dosa. Namun, yang membedakan kita adalah keberanian untuk mengakui dan memperbaiki dosa tersebut," ucap ulama itu dengan suara tenang namun tegas.
Kata-kata ulama tersebut seperti menghangatkan hati Pak Lukman yang hampir hancur. Ia menggenggam tangan Bu Rahma yang masih bergetar. Aku berjanji, Bu, jika Allah masih memberiku waktu, aku akan mengembalikan semua yang kuambil. Aku akan membayar setiap rupiah yang telah kucuri, ujarnya dengan tekad yang mulai tumbuh. Bu Rahma menatap suaminya, masih ada kesedihan di matanya, tetapi ia juga melihat penyesalan yang tulus. Pak Lukman tahu, perjalanannya belum selesai. Azab ini adalah teguran langsung dari Sang Pencipta. Ia harus melawan rasa malu, mengakui segalanya di depan orang-orang yang telah ia khianati, dan memulai hidup baru yang lebih bersih. Namun, di tengah rasa takut dan malu, ada sedikit harapan. Ia percaya, selama ia tulus bertaubat, Allah akan memberikan jalan untuk menebus semua kesalahannya. Setelah semalaman bergulat dengan rasa sakit, penyesalan, dan doa yang tak henti-hentinya, Pak Lukman akhirnya tertidur di ruang perawatan. Tubuhnya yang berubah tetap membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri, tetapi Bu Rahma tak bergerak sedikit pun dari sisinya. Ia duduk di kursi kecil di samping ranjang, matanya sembab karena menangis. Namun, hatinya perlahan menemukan keteguhan. Sebesar apapun dosanya, ia masih mencintai suaminya. Ia merasa, sebagai istri, ia harus mendampinginya melewati cobaan berat ini. Ketika fajar menyingsing, Pak Lukman terbangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan, tetapi beban di hatinya belum berkurang. Ia memandang Bu Rahma yang masih setia berada di sampingnya. Wajah istrinya tampak lelah, tetapi matanya memancarkan kekuatan yang membuat Pak Lukman terharu. Ia menggenggam tangan istrinya dengan lemah. Bu, aku tidak pantas menerima semua kebaikanmu. Seharusnya kau meninggalkanku setelah semua yang kulakukan, ujarnya dengan suara serak. Bu Rahma menggeleng, air mata kembali mengalir di pipinya. Pak, dosa sebesar apapun, aku percaya Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat. Aku di sini untuk menemanimu. Kita akan melewati ini bersama, apapun risikonya, jawabnya penuh keteguhan. Kata-katanya membuat Pak Lukman merasa bersalah sekaligus bersyukur. Ia tahu, ia tidak pantas mendapatkan istri sebaik Bu Rahma, tetapi ia merasa dukungan istrinya adalah jawaban atas doanya. Pagi itu, ulama yang sebelumnya mendatangi mereka kembali hadir. Ia membawa kabar yang tak terduga. Pak Lukman, saya telah meminta izin kepada pihak Masjidil Haram. Mereka mengizinkan Anda untuk melanjutkan ibadah dengan pengawalan khusus, meskipun kondisi Anda seperti ini, ucapnya. Mendengar itu, air mata Pak Lukman kembali mengalir. Ia merasa, meskipun tubuhnya kini dipenuhi aib, Allah masih memberinya kesempatan untuk menyelesaikan ibadah hajinya. Dengan hati-hati, Pak Lukman bangkit dari ranjang. Tubuhnya yang kini dipenuhi bulu terasa aneh dan berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk kuat. Bu Rahma membantunya berdiri, sementara beberapa petugas mendampingi mereka keluar dari ruang perawatan. Perjalanan ke Masjidil Haram terasa seperti perjalanan menuju pengadilan, di mana dosa-dosanya akan terus menghantui langkahnya. Namun, Pak Lukman bertekad untuk menghadapi semuanya. Ketika mereka tiba di halaman Masjidil Haram, perhatian jamaah langsung tertuju kepada mereka. Wajah-wajah penuh rasa ingin tahu, takut, dan kasihan menyambut kedatangan mereka. Bu Rahma menggenggam tangan suaminya lebih erat, memberikan kekuatan yang ia tahu sangat dibutuhkan Pak Lukman. Dengan langkah terlatih, Pak Lukman kembali mengelilingi Ka'bah. Doanya kali ini jauh lebih tulus, jauh lebih khusyuk. Ia tidak lagi memohon kekayaan atau kemewahan duniawi, melainkan ampunan dan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Di setiap langkah, air matanya bercucuran. Ia merasa dirinya kotor, penuh dosa, dan tak layak berada di tempat suci ini. Namun, ia terus berjalan, memohon pengampunan dengan hati yang luluh lantak. Jamaah lain yang menyaksikannya mulai berbisik, tetapi Pak Lukman tak peduli. Ia hanya fokus pada Ka'bah di hadapannya, berharap Allah menerima taubatnya. Ketika ia menyelesaikan putaran terakhir tawaf, tubuhnya kembali melemah. Ia jatuh bersimpuh di lantai masjid,
tak mampu menahan tangisnya. Suara tangisnya menggema di antara kerumunan, membuat beberapa jamaah ikut terisak. Bu Rahma segera memeluknya, memberikan pelukan penuh cinta yang membuat hati Pak Lukman terasa sedikit lebih ringan. Allah Maha Pengampun, Pak. Yakinlah, Allah mendengar setiap doa kita, bisik Bu Rahma di telinganya. Ulama yang mendampingi mereka mendekat, memberikan segelas air zam-zam kepada Pak Lukman. Minumlah, Bapak. Air ini bukan hanya menghilangkan dahaga, tetapi juga menjadi simbol penyucian diri, katanya dengan lembut. Dengan tangan gemetar, Pak Lukman meminum air itu perlahan. Ia merasakan kesegaran yang aneh mengalir di seluruh tubuhnya, seolah air itu membersihkan sebagian kecil dari beban yang selama ini ia pikul. Setelah selesai, Pak Lukman kembali bersandar di bahu istrinya. Ia merasa sedikit lebih kuat, baik fisik maupun batinnya. Namun, ia tahu perjalanan ini belum selesai. Bu, sepulang dari sini, aku akan kembali ke desa. Aku akan mengakui semuanya di depan warga. Aku siap menerima hukuman, apapun bentuknya, ucapnya dengan suara tegas. Bu Rahma mengangguk, mendukung keputusan suaminya. Ia tahu, ini adalah langkah pertama untuk memulai hidup yang baru, hidup yang benar-benar bersih dari dosa. Sepulang dari Tanah Suci, suasana hati Pak Lukman penuh dengan penyesalan dan tekad. Sepanjang perjalanan menuju desa, ia terus terbayang wajah-wajah warganya. Orang-orang yang selama ini mempercayainya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, ternyata telah ia khianati dengan begitu kejam. Ia tahu, setibanya di desa, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua kebenaran harus diungkap, meskipun itu berarti menghancurkan dirinya sendiri. Ketika mobil yang ia tumpangi memasuki desa, jalanan kecil yang biasa terasa penuh sambutan kini tampak lengang. Tidak ada senyum ramah, tidak ada kerumunan warga yang menyambutnya seperti biasanya. Bu Rahma, yang duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Ia tahu betapa berat beban yang harus ditanggung suaminya, tetapi ia juga tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menebus semua kesalahan. Ketika mereka sampai di rumah, berita tentang kepulangan Pak Lukman sudah menyebar luas. Namun, yang menanti mereka bukanlah kegembiraan, melainkan bisik-bisik warga yang penuh rasa curiga dan sinis. Para tetangga menatap mereka dengan pandangan dingin, beberapa bahkan menghindar begitu melihat mereka. Pak Lukman hanya bisa menunduk, tidak sanggup melihat wajah-wajah penuh kekecewaan itu. Di dalam rumah, ia duduk di ruang tamu dengan tubuh yang masih terasa lemah. Bu Rahma menuangkan segelas air untuknya, tetapi ia tidak meminumnya. Bu, aku harus segera bertemu warga. Semakin lama aku menunda, semakin berat rasanya, ujarnya pelan namun tegas. Bu Rahma mengangguk. Aku akan mendampingimu, Pak. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, katanya dengan suara yang tenang namun penuh dukungan. Malam itu, Pak Lukman mengumpulkan seluruh warga desa di balai desa. Berita tentang pertemuan mendadak itu menarik perhatian semua orang. Balai desa yang biasanya riuh dengan canda tawa kini dipenuhi suasana tegang. Semua mata tertuju pada Pak Lukman, yang berdiri di depan dengan tubuh yang tampak lebih kurus dan lemah. Wajahnya yang dulu karismatik kini penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah. Dengan suara yang bergetar, Pak Lukman mulai berbicara. Saudara-saudaraku, hari ini saya berdiri di sini untuk mengakui kesalahan terbesar dalam hidup saya. Selama ini, saya telah mengkhianati amanah yang kalian berikan kepada saya. Saya telah mengambil uang desa untuk kepentingan pribadi, dan untuk itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi. Warga saling berpandangan, sebagian tampak terkejut, sementara yang lain mulai menunjukkan kemarahan. Seorang pria tua, yang merupakan salah satu tokoh desa, berdiri dan berbicara dengan suara bergetar. Pak Lukman, kami percaya penuh pada Anda. Kami memilih Anda karena kami melihat Anda sebagai pemimpin yang adil. Mengapa Anda tega mengkhianati kami? Tanyanya, suaranya dipenuhi dengan kekecewaan. Pertanyaan itu membuat Pak Lukman terdiam sejenak.
Ia menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak memiliki alasan apapun yang bisa membenarkan perbuatan saya. Keserakahan telah menguasai hati saya, dan saya telah lupa pada tanggung jawab yang seharusnya saya emban. Tapi saya di sini, dengan tulus, memohon kesempatan untuk memperbaiki semuanya, jawabnya dengan suara yang berat. Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa warga berteriak marah, menuntut keadilan. Ada yang menginginkan Pak Lukman diadili secara hukum, sementara yang lain ingin semua aset yang ia beli dari uang desa disita dan dikembalikan kepada rakyat. Di tengah kerumunan itu, Bu Rahma berdiri, mencoba menenangkan suasana. Saya tahu suami saya telah melakukan kesalahan besar. Tapi saya memohon kepada kalian semua untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk menebus dosa-dosanya. Kami akan mengembalikan semua yang telah diambil, dan kami akan menerima apapun keputusan kalian, katanya dengan suara yang penuh emosi. Setelah perdebatan panjang, warga akhirnya memutuskan untuk memberikan waktu kepada Pak Lukman untuk mengembalikan uang yang telah ia gelapkan. Namun, mereka juga menuntut agar ia mundur dari jabatannya sebagai kepala desa. Keputusan itu diterima dengan hati yang berat oleh Pak Lukman, tetapi ia tahu ini adalah konsekuensi yang harus ia tanggung. Dengan suara yang pelan namun tegas, ia berkata, "Saya menerima semua keputusan ini. Mulai hari ini, saya bukan lagi kepala desa. Tetapi saya akan bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan kalian, meskipun itu berarti saya harus memulai dari nol." Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Pak Lukman duduk di teras dengan pandangan kosong. Bu Rahma duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Pak, ini bukan akhir. Allah masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita akan menghadapi ini bersama," ujarnya lembut. Pak Lukman hanya mengangguk, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan dan keraguan. Ia tahu, perjalanan ini akan sangat panjang, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa menyerah. Hari demi hari berlalu sejak Pak Lukman mengakui kesalahannya di hadapan warga. Kehidupan yang dulu dipenuhi penghormatan kini berubah menjadi keterasingan. Warga desa, yang sebelumnya menyapa dengan senyuman ramah, kini enggan berinteraksi dengannya. Bahkan anak-anak kecil yang biasa bermain di halaman rumahnya kini menghindar, takut dengan perubahan fisiknya yang menyerupai tikus. Pak Lukman merasa semakin terasing di tanah yang dulu ia sebut rumah. Di tengah rasa malu yang mendalam, ia memutuskan untuk mulai menebus dosa-dosanya. Ia menjual beberapa aset yang pernah ia beli dari uang desa, mobil, perhiasan, bahkan sebagian tanah. Hasil penjualannya ia serahkan kepada bendahara desa dengan penuh keikhlasan. "Ini belum cukup, tetapi saya akan bekerja keras untuk melunasi semuanya," ucapnya kepada kepala desa yang baru, seorang pemuda bernama Fadil yang dikenal jujur dan tegas. Namun, proses penebusan itu tidak semudah yang ia bayangkan. Banyak warga yang merasa belum puas. Mereka memandang Pak Lukman dengan sinis setiap kali ia melewati jalan desa. Bisikan-bisikan tajam sering terdengar di belakangnya, membuat hatinya terasa hancur. Suatu hari, seorang ibu paruh baya mendekatinya di pasar. "Pak Lukman, apa Anda tidak malu masih tinggal di sini setelah apa yang Anda lakukan? Anda telah menghancurkan kepercayaan kami," katanya dengan nada tajam. Pak Lukman hanya menunduk. "Ibu, saya sangat malu, tetapi saya ingin memperbaiki semuanya. Saya tidak akan lari dari dosa saya," jawabnya lirih. Perkataan itu membuat ibu tersebut terdiam, tetapi matanya tetap memancarkan kekecewaan. Pak Lukman sadar, tidak ada kata-kata yang bisa menghapus luka hati warga desa. Hanya tindakan nyata yang mungkin, suatu hari nanti, akan melunakkan hati mereka. Sementara itu, Bu Rahma terus menjadi pilar kekuatan suaminya. Ia mengambil pekerjaan sebagai penjual kue keliling untuk membantu keuangan keluarga. Pagi-pagi buta, ia sudah bangun untuk membuat adonan, sementara Pak Lukman membantu semampunya meskipun tubuhnya lemah. Saat melihat istrinya bekerja tanpa keluh kesah, rasa bersalah Pak Lukman semakin dalam.
Ia merasa tidak pantas mendapatkan cinta dan pengorbanan sebesar itu. Pada suatu malam yang dingin, Pak Lukman duduk di ruang tamu dengan Al-Quran di tangannya. Ia membaca ayat-ayat suci itu dengan hati yang penuh penyesalan, berharap menemukan petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Saat ia mencapai surat Al-Baqarah ayat 286, matanya berhenti. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya. Ia merasa, meskipun hidupnya penuh ujian, Allah masih memberinya kesempatan untuk bangkit. Hari berikutnya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia mendatangi balai desa dengan membawa proposal proyek pengembangan desa. Saya tahu saya bukan lagi kepala desa, tetapi saya ingin membantu membangun kembali. Kehidupan Pak Lukman berubah menjadi serangkaian usaha keras untuk membayar segala kesalahannya. Setiap pagi, ia berkeliling desa menawarkan jasanya sebagai buruh kasar. Ia membantu membangun pagar, menggali parit, dan memindahkan barang-barang berat tanpa meminta imbalan apapun. Tubuhnya yang masih ditumbuhi bulu hitam membuat banyak warga enggan mendekat, tetapi ia tak peduli. Baginya, rasa sakit dan hinaan adalah harga yang pantas untuk setiap dosa yang telah ia lakukan. Pada suatu sore, ketika ia sedang membantu menggali saluran air di pinggir desa, hujan deras tiba-tiba turun. Tanah yang licin membuatnya tergelincir dan terjatuh ke dalam parit berlumpur. Tubuhnya yang penuh bulu semakin kotor, dan warga yang melihat hanya tertawa mengejek. "Lihat, bahkan alam pun tidak mau menerima dia," ujar seorang pemuda sambil tertawa keras. Pak Lukman hanya tersenyum pahit dan berusaha bangkit dari lumpur itu, meskipun hatinya terasa hancur. Malam itu, di rumah yang semakin sepi, Pak Lukman terduduk di sudut ruangan. Tubuhnya menggigil karena kedinginan, dan batuknya mulai terdengar berat. Bu Rahma, yang baru pulang dari menjajakan kue, mendekatinya dengan hati yang cemas. "Pak, kenapa tidak beristirahat? Tubuhmu tidak bisa dipaksakan seperti ini," katanya lembut sambil menyelimuti suaminya. Namun, Pak Lukman hanya menggeleng. "Bu, selama aku masih hidup, aku ingin terus memperbaiki segalanya. Aku tidak bisa diam saja," jawabnya dengan suara lemah. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Salah seorang tokoh masyarakat, Haji Salam, yang dulu menjadi pendukung setia Pak Lukman, datang ke rumahnya. Wajah Haji Salam tampak berat, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang sulit. "Lukman, aku mendengar apa yang telah kau lakukan selama beberapa bulan ini. Aku melihat perubahanmu, dan aku yakin kau benar-benar menyesal. Karena itu, aku ingin membantumu," ujarnya pelan. Pak Lukman tertegun mendengar kata-kata itu. Ia merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan hidupnya. Haji Salam lalu mengusulkan agar Pak Lukman ikut membantu dalam program pembangunan masjid baru di desa. "Ini bukan hanya untuk membuktikan dirimu kepada warga, tetapi juga sebagai jalan untuk mendekatkan dirimu kepada Allah," tambah Haji Salam. Hari-hari berikutnya, Pak Lukman bekerja keras membantu pembangunan masjid. Ia mengangkat batu bata, mencampur semen, dan membersihkan area proyek dengan penuh semangat. Meski banyak warga yang masih memandangnya dengan curiga, ada pula yang mulai melihat kesungguhannya. Bisikan-bisikan sinis perlahan berubah menjadi pembicaraan tentang kerja kerasnya. Beberapa warga bahkan mulai mendekatinya untuk berbicara, meskipun dengan hati-hati. Pada suatu malam, setelah seharian bekerja, Pak Lukman kembali duduk di teras rumah. Ia memandang ke langit yang dipenuhi bintang, hatinya dipenuhi rasa syukur meskipun hidupnya masih penuh cobaan. Bu Rahma duduk di sampingnya, membawa secangkir teh hangat. "Pak, aku melihat ada perubahan di desa. Warga mulai menerima kehadiranmu lagi," katanya dengan senyuman tipis. Pak Lukman mengangguk perlahan. "Aku tidak berharap mereka memaafkanku dengan cepat, Bu. Aku hanya ingin terus berbuat baik, sebaik yang aku bisa," ujarnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasakan harapan yang semakin besar. Ia percaya bahwa Allah sedang membuka jalan untuknya, meskipun jalan itu penuh dengan duri dan rintangan.
Namun, di tengah semua perjuangannya, kabar buruk datang. Seorang warga menemukan bukti tambahan tentang penyelewengan dana desa yang belum terungkap sebelumnya. Kabar itu menyebar dengan cepat, membuat warga kembali marah. Pak Lukman dipanggil ke balai desa untuk menjelaskan. Di sana, ia berdiri di hadapan ratusan warga yang menatapnya dengan pandangan penuh amarah. "Saya tidak tahu tentang ini sebelumnya," kata Fadil, kepala desa baru, dengan nada tegas. "Tetapi saya ingin mendengar penjelasanmu, Lukman. Apa benar ini ulahmu?" Pak Lukman berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu ini adalah dosa yang mungkin telah ia lupakan, tetapi ia tidak bisa menyangkal kebenarannya. "Ya, itu benar. Itu adalah kesalahanku yang lain, dan aku siap menanggung akibatnya," jawabnya dengan suara bergetar. Kemarahan warga memuncak. Beberapa di antaranya bahkan mulai berteriak, menuntut agar Pak Lukman diusir dari desa. Situasi menjadi semakin tegang, dan Haji Salam harus berdiri untuk menenangkan kerumunan. "Saudara-saudaraku, kita semua tahu Lukman telah bersalah. Tetapi apakah kita tidak bisa memberi kesempatan kepada seseorang yang ingin bertaubat? Bukankah Allah Maha Pengampun?" serunya. Kata-kata itu membuat suasana sedikit mereda, tetapi kemarahan masih terasa di udara. Pak Lukman kembali ke rumah malam itu dengan hati yang berat. Ia merasa semua usahanya selama ini sia-sia. Namun, Bu Rahma memeluknya dengan erat, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. "Pak, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertaubat. Percayalah, ini adalah bagian dari perjalananmu untuk menjadi lebih baik," bisiknya. Pak Lukman mengangguk pelan, bertekad untuk terus maju, apapun rintangannya. Hari berikutnya, desa kembali dipenuhi dengan perdebatan. Banyak warga yang masih menyimpan kemarahan terhadap Pak Lukman, meskipun sebagian kecil mulai menunjukkan simpati. Situasi menjadi semakin rumit ketika seorang pemuda bernama Roni, yang selama ini dikenal sebagai provokator, memanfaatkan momen untuk menyulut kebencian warga. Dengan nada keras, ia mengumpulkan warga di lapangan desa, menyerukan agar Pak Lukman diusir dari desa tanpa ampun. "Warga desa ini berhak atas keadilan. Mengapa kita harus memaafkan seseorang yang telah mengkhianati kita? Jika kita membiarkannya tinggal di sini, apa yang menjamin ia tidak akan mengulangi perbuatannya?" teriak Roni dengan penuh semangat. Kerumunan mulai bersorak mendukungnya, sementara di sisi lain, Haji Salam dan beberapa tokoh desa mencoba menenangkan situasi. Di tengah keramaian itu, Bu Rahma datang membawa keberanian yang besar. Dengan langkah tenang, ia berdiri di depan kerumunan yang marah. "Saudara-saudaraku, saya tahu suami saya telah melakukan kesalahan besar. Tapi apakah kalian tidak melihat usahanya untuk memperbaiki semuanya? Bukankah kita diajarkan untuk memberi kesempatan kepada orang yang bertaubat?" Suaranya tegas, namun penuh kelembutan. Beberapa warga mulai terdiam, tetapi Roni tidak menyerah. "Kesalahan sebesar itu tidak cukup hanya dengan kata maaf, Bu Rahma. Kepercayaan itu mahal, dan Pak Lukman telah menghancurkannya," katanya dengan nada sinis. Bu Rahma memandangnya tajam. "Betul, kepercayaan mahal. Tapi apakah lebih mahal daripada rahmat Allah? Jika kalian ingin menghakimi, hakimi kami. Tapi beri kesempatan bagi kami untuk terus menebus dosa-dosa kami," katanya dengan air mata yang mulai menggenang. Pak Lukman, yang mendengar keributan itu dari rumah, memutuskan untuk datang meskipun tubuhnya terasa berat. Dengan langkah perlahan, ia berjalan ke arah lapangan, bulu-bulu hitam di tubuhnya terlihat jelas di bawah sinar matahari. Kerumunan langsung hening ketika ia berdiri di tengah mereka. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Saudara-saudaraku, saya tidak meminta belas kasihan. Jika kalian ingin saya pergi, saya akan pergi. Tapi izinkan saya menyelesaikan kewajiban saya untuk mengembalikan apa yang telah saya ambil. Setelah itu, saya akan meninggalkan desa ini." Pernyataannya membuat suasana semakin tegang. Warga terpecah menjadi dua kubu, yang ingin memberinya kesempatan, dan yang ingin segera mengusirnya. Di tengah kekacauan itu,
Haji Salam berdiri dan memimpin doa bersama. Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik untuk desa ini. Jangan biarkan kami dipenuhi oleh kebencian, tetapi berikan kami hati yang penuh kebijaksanaan. Doanya mengalir lembut, membuat banyak warga tertunduk dalam keheningan. Setelah doa selesai, Fadil, kepala desa baru, maju ke depan. Dengan suara tegas, ia berkata, kita akan memberikan kesempatan terakhir kepada Pak Lukman. Namun, ia harus menunjukkan kesungguhan dengan tindakan nyata. Jika dalam waktu 6 bulan ia tidak mampu menyelesaikan pengembalian dana dan membuktikan perubahan dirinya, maka kita akan mengambil tindakan tegas. Keputusan itu diterima dengan berat hati oleh kedua pihak. Pak Lukman, meskipun merasa lega, tahu bahwa waktu yang diberikan sangat singkat. Malam itu, ia dan Bu Rahma duduk berdua di teras rumah, memikirkan cara untuk melunasi semua utang dan membangun kembali kepercayaan warga. Bu Rahma menggenggam tangan suaminya erat. Pak, kita tidak sendiri. Allah bersama kita, dan kita harus percaya pada rencananya. Selama kita terus berusaha, pasti ada jalan, ujarnya lembut. Pak Lukman menatap wajah istrinya yang penuh keteguhan dan merasa bahwa ia tidak boleh menyerah. Hari-hari berikutnya, Pak Lukman bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai bercocok tanam di lahan kosong yang dulu ia abaikan, berharap hasil panennya bisa membantu melunasi utang. Ia juga mendatangi rumah warga satu persatu, meminta maaf dengan tulus dan menawarkan bantuan apapun yang bisa ia lakukan. Perlahan, beberapa hati mulai melunak, meskipun tidak sedikit yang masih ragu. Namun, di balik semua usahanya, tantangan semakin berat. Roni, yang merasa tidak puas dengan keputusan desa, diam-diam merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Pak Lukman. Ia mengumpulkan sekelompok orang yang sependapat dengannya dan menyusun rencana untuk menggagalkan usaha penebusan dosa Pak Lukman. Di tengah perjuangannya, Pak Lukman tidak menyadari bahwa bahaya baru sedang mengintai. Malam itu, saat ia beristirahat setelah seharian bekerja, Bu Rahma melihat bayangan gelap di luar rumah. Hatinya merasa tidak tenang, tetapi ia memilih diam, takut membuat suaminya khawatir. Namun, firasat buruknya semakin kuat, membawa cerita ini menuju puncak konflik yang tidak terduga. Malam itu, suasana desa terasa lebih hening dari biasanya, namun ketenangan itu menyimpan ketegangan yang tak kasat mata. Bu Rahma tak bisa tidur. Bayangan gelap yang ia lihat sebelumnya masih menghantui pikirannya. Ia berusaha membangunkan Pak Lukman, tetapi suaminya terlalu lelah dan tertidur pulas. Dengan hati-hati, ia keluar rumah, membawa lampu minyak kecil untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Saat ia melangkah ke halaman, langkahnya terhenti ketika melihat sekelompok pria dengan wajah tertutup berdiri tak jauh dari pagar rumah. Mata Bu Rahma membelalak, dan tangannya yang menggenggam lampu minyak gemetar. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Suaranya terdengar tegas meski ada nada ketakutan yang samar. Salah satu dari mereka maju. "Kami datang untuk memberikan pelajaran kepada Lukman. Desa ini tidak butuh orang seperti dia," ucap pria itu dengan suara dingin. Bu Rahma berdiri di depan pintu, menghalangi mereka masuk. "Jika kalian ingin menyakitinya, kalian harus melewati saya terlebih dahulu," katanya lantang. Keberaniannya mengejutkan mereka, tetapi tidak membuat mereka mundur. Pria itu mengangkat tongkat kayu, mencoba mengintimidasi. Namun, sebelum ia bergerak lebih jauh, terdengar suara berat dari dalam rumah. "Cukup." Pak Lukman muncul di ambang pintu, meskipun tubuhnya lemah. Ia melangkah keluar dengan tenang, berdiri di samping istrinya. "Jika kalian ingin membalas dendam, lakukan padaku. Tapi jangan libatkan istri saya," katanya dengan nada penuh kepasrahan. Kerumunan itu terdiam, ragu-ragu untuk melanjutkan niat mereka. Tiba-tiba, suara Haji Salam memecah keheningan. "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah ini caranya kita menyelesaikan masalah?" Ia berjalan mendekat dengan membawa beberapa warga lain yang segera berdiri di antara Pak Lukman dan kelompok itu. Haji Salam memandang mereka tajam. "Jika kalian punya masalah,
bicarakan secara terbuka. Jangan sembunyi di balik kain penutup wajah. Roni, yang ternyata ada di antara mereka, maju dengan wajah marah. Pak Haji, orang seperti Lukman tidak pantas tinggal di desa ini. Dia sudah menghancurkan kepercayaan kami, teriaknya. Haji Salam menatapnya dengan tenang. Dan apakah dengan kekerasan kepercayaan itu bisa kembali? Jika kau ingin keadilan, gunakan cara yang benar, bukan dengan kekerasan seperti ini. Kelompok itu perlahan mundur, merasa kalah oleh keberanian Haji Salam dan warga lain yang datang. Namun, sebelum pergi, Roni menunjuk Pak Lukman dengan penuh kebencian. Aku akan memastikan kau tidak pernah mendapatkan tempat di desa ini, ancamnya sebelum menghilang di kegelapan malam. Setelah mereka pergi, Bu Rahma menangis sambil memeluk suaminya. Pak, kenapa semua ini terus terjadi? Kita sudah mencoba sekuat tenaga, isaknya. Pak Lukman mengusap kepala istrinya dengan lembut. Mungkin ini ujian terakhir, Bu. Kita harus bertahan, katanya lirih. Hari-hari berikutnya, ancaman yang dilemparkan Roni menjadi kenyataan. Ia menyebarkan fitnah baru tentang Pak Lukman, mengklaim bahwa upaya penebusannya hanya sandiwara untuk mendapatkan simpati warga. Kabar itu membuat banyak warga kembali ragu, dan proyek pembangunan masjid yang sedang dikerjakan Pak Lukman terhenti karena kekurangan tenaga. Pak Lukman yang sudah lelah menghadapi semuanya hampir menyerah. Di malam yang sunyi, ia sujud dalam doa yang panjang. Dengan air mata mengalir, ia memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk terus melangkah. Ya Allah, jika ini adalah caramu membersihkan dosaku, aku rela. Tetapi jangan biarkan istriku menderita lebih lama karena kesalahanku, bisiknya dalam doa. Pagi berikutnya, keajaiban kecil terjadi. Beberapa warga yang semula enggan mendukung kembali datang untuk membantu pembangunan masjid. Mereka berkata bahwa Haji Salam telah berbicara kepada mereka, mengingatkan bahwa rahmat Allah lebih besar daripada kemarahan manusia. Semangat baru itu memberi Pak Lukman kekuatan untuk terus bekerja, meskipun ancaman dari Roni masih membayangi. Namun, di balik itu semua, Roni tidak tinggal diam. Ia merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk menjatuhkan Pak Lukman, sebuah rencana yang akan mengguncang seluruh desa dan membawa kisah ini ke titik klimaks yang tak terduga. Pak Lukman, yang tidak menyadari bahaya yang sedang mendekat, tetap melanjutkan perjuangannya dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang bertaubat. Waktu berlalu, dan desa semakin terbagi. Ada yang mulai melihat perubahan pada Pak Lukman dan memberi dukungan, sementara yang lain, seperti Roni dan kelompoknya, semakin keras menentang. Pak Lukman merasakan tekanan yang semakin besar setiap harinya, namun ia tidak menyerah. Hari itu, ia mengajak Bu Rahma ke pinggir desa, tempat mereka biasa duduk dan berbicara tentang impian mereka di masa lalu. Di bawah pohon besar yang sudah tua, mereka duduk diam. Pak Lukman menatap langit yang mendung, pikirannya penuh kerisauan. Bu, aku takut, kata Pak Lukman akhirnya, suara berat. Aku takut semuanya akan hancur. Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi semakin hari, aku semakin merasa seperti orang asing di sini. Bu Rahma menggenggam tangan suaminya erat. Kita tidak bisa mundur sekarang, Pak. Kita sudah melewati begitu banyak ujian, dan Allah pasti akan memberi jalan jika kita terus berusaha, jawabnya dengan suara penuh harapan meskipun matanya sedikit berkaca. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan mudah. Keesokan harinya, rencana jahat Roni akhirnya terungkap. Ia berhasil mengumpulkan bukti palsu yang menunjukkan bahwa Pak Lukman tidak hanya menggelapkan dana desa, tetapi juga melakukan penyelewengan terhadap beberapa program bantuan yang seharusnya disalurkan untuk rakyat miskin. Bukti-bukti yang ia tunjukkan sangat meyakinkan, dan dengan bantuan media lokal, berita tersebut cepat menyebar ke seluruh desa. Warga yang semula memberikan dukungan mulai ragu, beberapa bahkan mulai menjauh. Desas-desus buruk terus berkembang, mengarah pada satu kesimpulan yang sama, Pak Lukman tidak bisa dipercaya. Kecewa dan marah,
Pak Lukman mengurung diri di rumah, merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Bu Rahma mencoba menenangkannya, tapi kata-kata itu seakan tidak mampu meredakan kepedihan di dalam hati suaminya. Suatu malam, saat Pak Lukman terjaga dalam kesunyian, ia terdengar bergumam pelan. "Apa yang bisa aku lakukan sekarang? Semua ini salahku. Aku mengorbankan segalanya untuk keserakahan, aku hanya ingin memberi lebih untuk keluarga." Air matanya jatuh, menetes di bantal yang lembut, tetapi keheningan malam seolah membiarkannya larut dalam penyesalan yang dalam. Namun, tak lama setelah itu, Bu Rahma datang dan duduk di sisinya. "Jangan biarkan semua ini merenggut harapanmu. Kita bisa kembali memperbaiki semuanya, Pak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang bertaubat," katanya dengan lembut, meski hatinya penuh kecemasan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Haji Salam masuk dengan wajah serius. "Pak Lukman, Bu Rahma, ada yang harus kalian ketahui. Roni dan kelompoknya sedang berusaha untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Jika kita tidak segera membalasnya dengan bukti yang kuat, kita akan kehilangan segalanya," katanya tegas. Pak Lukman menatap Haji Salam dengan mata kosong, merasa tak berdaya. "Apa yang bisa saya lakukan? Semua sudah terlambat," jawabnya, suaranya penuh keputusasaan. Haji Salam menarik napas panjang. "Tidak ada yang terlambat. Kita bisa membuktikan bahwa ini semua adalah fitnah. Tapi kita harus bergerak cepat." Dengan penuh tekad, Pak Lukman dan Haji Salam mulai merancang langkah-langkah untuk mengumpulkan bukti yang dapat membuktikan bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Mereka mendatangi warga yang masih percaya padanya, mencari saksi-saksi yang bisa memberi kesaksian bahwa ia telah bekerja keras untuk desa. Namun, semakin mereka menggali, semakin mereka menyadari bahwa tantangan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Pada malam yang sunyi, saat mereka tengah berunding, Roni dan kelompoknya datang lagi dengan cara yang lebih licik. Mereka mulai menghasut warga untuk membuat petisi agar Pak Lukman dipecat dari jabatan kepala desa. Kali ini, mereka membawa dukungan yang lebih besar, memanfaatkan rasa takut dan kebencian yang semakin menguat di kalangan masyarakat. Pak Lukman yang sudah letih mulai merasa dunia ini begitu tidak adil. "Bu, mungkin sudah waktunya aku pergi. Aku tidak ingin semakin menyusahkan desa ini," katanya dengan nada putus asa. Namun, Bu Rahma dengan tegas menjawab, "Kita tidak bisa menyerah, Pak. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan desa ini. Kalau kita menyerah, siapa yang akan memperjuangkan kebenaran?" Kata-kata Bu Rahma memberi sedikit kekuatan bagi Pak Lukman. Di tengah malam yang gelap itu, ia memutuskan untuk melawan hingga akhir. Ia mengingat kembali kata-kata Haji Salam, "Jika kamu berjuang untuk yang benar, maka Allah akan membantumu." Dengan tekad yang diperbarui, ia bersiap untuk menghadapi pertempuran yang lebih besar, dengan harapan bahwa meskipun jalan itu sulit, Allah tidak akan meninggalkannya. Sebuah kisah penuh pergulatan batin, intrik, dan ujian pun semakin mendekati puncaknya. Setiap langkah yang diambil oleh Pak Lukman dan Bu Rahma menjadi semakin berat, namun di balik setiap kesulitan, ada harapan yang tak pernah padam.